Oke, baik. Ibu senang sekali bisa bertemu kembali dengan saudara-saudara sekalian dalam mata kuliah praktikum bimbingan kelompok. Minggu sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang teknik diskusi kelompok ya. Hari ini kita akan belajar teknik yang baru, yaitu teknik sosiodrama. Sebelum kita mulai, Ibu minta Rinayan tolong pimpin doa dulu. Silakan baca doa. Baik, Ibu dosen dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih dan pertolongan-Mu. Terima kasih sepanjang hari ini Tuhan telah bersama-sama dengan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami datang berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Terima kasih. Apa tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Ini bisa terlihat dari capaian pembelajaran. Yang pertama kita akan melihat CTMK 5, yaitu merancang layanan bimbingan kelompok dengan teknik tertentu sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan konseli di jenjang pendidikan formal. Jadi kita sudah masuk ke CPMK 5 hari ini ya. Kemudian sub CPMK-nya, jadi nanti setelah kita belajar topik ini, saudara sudah bisa merancang layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama. Seperti itu, khususnya untuk peserta didik di tingkat SMP dan SMA. Itu capaian pembelajaran kita. Nah, untuk mencapai tujuan ini, kita akan melihat dulu nilai-nilai apa yang akan kita terapkan dalam pertemuan kali ini. Mari kita baca bersama nilai Kristiani yang Ibu ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 32 dengan Efesus 5 ayat 15. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh orang arif. Ya, terima kasih. Ini nilai Kristiani yang akan kita terapkan hari ini. Kemudian materi yang akan kita bahas, pertama kita akan mulai dari pengertian teknik sosiodrama. Setelah itu prosedurnya. Jadi kalau Anda mau menggunakan teknik sosiodrama, ya kita harus paham dulu prosedurnya. Mulai dari mana ke mana dan berakhir di mana. Kemudian yang ketiga adalah nanti saudara akan berdiskusi untuk merancang layanan dengan menggunakan teknik sosiodrama. Oke, itu gambarannya. Lalu untuk mencapai tujuan itu yang CPMK tadi dan sub CPMK, maka ada beberapa aktivitas yang akan kita lakukan. Yang pertama nanti Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teknik sosiodrama. Setelah itu saudara akan melihat sebuah video singkat tentang layanan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama. Dan saudara akan melihat di sana seperti apa prosedurnya dan aktivitas-aktivitas apa yang akan dilakukan di dalam kalau Anda menggunakan teknik sosiodrama. Kemudian yang ketiga adalah saudara akan menyusun sebuah rancangan layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama dalam kelompok nanti ya. Nanti Ibu akan bagi kelompoknya. Setelah itu saudara akan mempresentasikan hasilnya. Oke, itu gambaran dari kegiatan kita dalam pertemuan kali ini. Nah, sekarang Ibu akan masuk ke topik yang pertama, yaitu pengertian sosiodrama. Mungkin saudara-saudara sudah pernah mendengar apa itu sosiodrama. Sosiodrama yang teknik sosiodrama. Nah, teknik sosiodrama itu sebenarnya adalah teknik layanan atau cara layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling di mana konselinya atau di mana peserta didiknya diminta untuk mendramatisasikan
sebuah perilaku atau masalah-masalah sosial yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Nah, apa tujuannya? Sehingga konselingnya disuruh atau diminta untuk memainkan sebuah peran sesuai dengan masalah yang dibahas. Tujuannya yang pertama adalah supaya melalui bermain peran mereka bisa memahami masalah yang terjadi. Kenapa masalah itu bisa terjadi? Itu pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan teknik sosiodrama sebenarnya adalah juga melatih konseling untuk menghayati peran yang dimainkan. Nah, misalnya kita akan memberikan layanan dengan teknik sosiodrama dan topiknya adalah dampak bullying, seperti itu. Nah, kita akan memilih beberapa konseling untuk memainkan peran. Ada yang berfungsi sebagai pembuli, berperan sebagai pembuli. Kemudian peserta didik lainnya berperan sebagai korban. Lalu peserta didik lainnya akan berperan sebagai saksinya. Mungkin ada yang berperan sebagai guru dan ada yang berperan sebagai orang tua dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan meminta mereka untuk memainkan peran sesuai dengan rancangan konselor atau guru BK. Lalu mereka akan memainkan perannya masing-masing ya. Dan setelah mereka memainkan perannya, kita akan meminta mereka untuk menceritakan ketika Anda membuli temanmu apa yang kamu rasakan. Seperti itu. Sama juga dengan yang dibuli, saudara bisa bertanya, ketika kamu dibuli bagaimana perasaanmu? Bagaimana caramu menghadapi bully tersebut? Seperti itu. Dan yang berikutnya saudara juga bisa bertanya kepada yang menyaksikan. Kenapa sih ada orang-orang tertentu yang sering menjadi korban bully? Apa kira-kira penyebabnya? Begitu ya. Jadi sebenarnya teknik sosiodrama ini teknik yang paling bagus untuk melatih siswa memahami konflik-konflik dalam hubungan manusia atau di dalam lingkungan sosial. Kemudian yang berikutnya, teknik sosiodrama juga ini menolong konseling untuk untuk menghayati perannya. Ketika dia bermain peran, dia bisa menghayati, oh ternyata kalau saya jadi pembuli begini tuh rasanya. Kalau saya yang dibully ternyata seperti ini perasaannya. Seperti itu. Dan yang berikutnya, setelah mereka menghayati, mereka juga dilatih untuk menganalisis sebuah konflik. Menganalisis, kenapa konflik itu bisa terjadi, kenapa saya bisa dibully, kenapa sampai saya bisa membuli orang, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah teknik sosiodrama ini yang paling penting. Ketika konseling bermain peran, mereka bisa mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Jadi misalnya si korban melalui bermain peran dia bisa memahami, oh ternyata besok kalau saya dibully maka saya harusnya memberi respon seperti ini supaya saya tidak dibully terus. Begitu ya. Jadi ini juga adalah salah satu teknik untuk menolong klien mengembangkan kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah sosial. Seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah apakah semua topik itu cocok untuk menggunakan teknik sosiodrama? Apakah semua topik yang kita berikan atau yang kita bahas di dalam bimbingan kelompok itu otomatis bisa menggunakan teknik sosiodrama? Ya, tentu saja tidak. Begitu, dari namanya saja sebenarnya sudah jelas sekali. Topik mana yang boleh menggunakan teknik sosiodrama? Biasanya adalah masalah-masalah atau topik-topik yang berhubungan dengan kehidupan sosial atau fakta-fakta atau masalah-masalah dalam hubungan sosial. Jadi topik-topik yang sifatnya teoritis, misalnya macam-macam bakat, ya ini tidak cocok menggunakan teknik sosiodrama. Seperti itu. Jadi intinya adalah ketika kita mau menggunakan
teknik sosiodrama, maka topik yang akan kita bahas itu adalah topik-topik atau konflik-konflik dalam kehidupan sosial. Oke, baik. Apa saja masalah-masalah sosial yang sering terjadi dalam kehidupan remaja yang kalian lihat? Ada yang tahu ya? Claudia, silakan. Bullying. Ya, bullying. Kita sering melihat ya, remaja sering membuli temannya. Selina? Pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Christina? Tawuran. Oke, bagus. Ya, silakan Mawar. Kecanduan minuman keras. Kecanduan minuman keras. Nah, masalah-masalah yang kalian sebutkan tadi itu bisa menggunakan teknik sosiodrama. Seperti itu. Jadi besok-besok kalau saudara mau memberikan layanan bimbingan kelompok dan topiknya seperti bullying, kemudian kecanduan minuman keras, tawuran, pergaulan bebas, itu boleh menggunakan teknik sosiodrama. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, baik. Kalau sudah paham, apa saja prosedur dari teknik sosiodrama? Karena masing-masing teknik itu punya prosedurnya masing-masing. Nah, untuk teknik sosiodrama, prosedurnya itu atau tahapan pelaksanaannya itu terdiri 3 tahap. Tahap yang pertama adalah perencanaan. Jadi sebelum Anda melaksanakan layanan bimbingan dengan teknik sosiodrama, maka langkah pertama atau tahap pertama yang perlu dilakukan oleh guru BK adalah membuat perencanaan. Kemudian setelah membuat perencanaan, yang berikutnya saudara akan melaksanakan sesuai dengan perencanaan yang saudara sudah buat. Dan setelah dilaksanakan, jangan lupa lakukan evaluasi. Nah, ini 3 prosedurnya. Oke, baik, Ibu akan menjelaskan tahap perencanaan. Adakah pertanyaan sebelum Ibu lanjut? Ada pertanyaan? Tidak. Cukup jelas? Jelas. Oke, baik, kalau jelas, tahap perencanaan. Jadi apa sih yang perlu kita rencanakan di dalam tahap perencanaan? Nah, ini tugasnya guru BK ya. Tugasnya guru BK. Yang pertama, jangan lupa melakukan asesmen kebutuhan konseling. Jangan lupa melakukan identifikasi kebutuhan konseling. Jadi mungkin saudara perlu melakukan observasi dulu, atau bisa juga melakukan wawancara dengan siswa. Kira-kira masalah-masalah sosial apa saja yang sering terjadi di sekitar mereka. Seperti itu. Kalau misalnya mereka katakan, "Wah Bu, saya sering dibully," maka mungkin sebaiknya saudara merancang topik dampak bullying atau cara mengatasi bullying dengan menggunakan teknik sosiodrama. Begitu ya. Jadi jangan lupa dalam perencanaan langkah pertama yang saudara harus lakukan adalah identifikasi kebutuhan konseling. Kenapa ini penting? Karena jangan sampai saudara memilih sebuah topik tapi tidak dibutuhkan. Begitu. Jadi topik apapun yang saudara bahas nanti itu harus sesuai dengan kebutuhan konseling. Nah, supaya sesuai, jangan lupa lakukan identifikasi kebutuhan konseling. Setelah kita mengidentifikasi, saudara sudah tahu, oh ternyata siswa saya butuh ini, topik ini. Langkah selanjutnya adalah saudara perlu merumuskan tujuan layanan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Begitu. Misalnya dalam wawancara, siswanya katakan, ada teman kami sering dibully Bu, tapi kami tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Nah, saudara bisa merumuskan tujuan layanan BK-nya dengan teknik sosiodrama, misalnya supaya siswa mampu menolong temannya yang menjadi korban bully di sekolah. Kalau supaya siswa memahami penyebab terjadinya bully. Yang kedua, supaya siswa memiliki keterampilan dalam mencegah atau mengatasi perilaku bully. Seperti itu namanya merumuskan tujuan. Setelah kita rumuskan tujuan, langkah berikutnya masih dalam tahap perencanaan adalah
jangan lupa identifikasi materi sesuai kebutuhan dan tujuan yang telah dikembangkan dalam skenario sosiodrama. Begitu kan tadi masalahnya adalah siswa katakan kami sering melihat teman kami dibully tapi kami tidak tahu caranya menolong anak tersebut. Lalu kemudian tujuannya saudara rumuskan tujuan bahwa siswa mampu menolong temannya yang sering menjadi korban bullying di sekolah. Maka topiknya adalah kira-kira apa? Topik bimbingan kelompoknya kira-kira apa? Mencegah atau bisa juga mengatasi perilaku bullying di sekolah. Seperti itu. Yang berikutnya, rencanakan strategi dan evaluasi. Jadi setelah topiknya ditentukan, langkah berikutnya adalah jangan lupa buat RPL yang kita kenal dengan rencana pelaksanaan layanan bimbingan konseling. RPLBK ya. Oke, sebelum lanjut supaya saudara tidak mengganggu ibu Selina dalam melakukan speaking Selina. Semua berdiri ya, dulu. Baik, teman-teman ini. Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 2 kali tepuk 5. Setelah kita membuat perencanaan, apa saja yang perlu dirancang dalam perencanaan tadi? Yang pertama, identifikasi perilaku. Yang kedua, apa? Merumuskan tujuan. Yang ketiga apa? Identifikasi materi. Identifikasi materi sesuai dengan Kebutuhan. tujuan. Yang keempat, Rencana strategi dan evaluasi. ya, merencanakan strategi dan evaluasi. Nah, setelah perencanaan selesai, langkah berikutnya adalah saudara harus melaksanakan tahapan pelaksanaan. Nah, tahapan pelaksanaan layanan BK dengan teknik sosiodrama itu ada 5. Ada 5 ya. Pertama, tahap pembukaan. Setelah tahap pembukaan lanjut ke tahap peralihan. Kemudian tahap ketiga tahap inti, tahap keempat penutup, dan terakhir adalah evaluasi. Nah, untuk melihat lebih jauh apa saja yang perlu dilakukan di tahap pembukaan, tahap peralihan, tahap inti, tahap penutup, dan evaluasi, Ibu akan memutarkan sebuah video. Silakan dicermati videonya dan silakan analisis kegiatan-kegiatan di 5 tahapan ini. Sudah dipahami ya? Sudah. Ibu akan putarkan sebuah video tentang layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Oke, baik, dari video tadi saudara-saudara pasti sudah paham. Silakan kerjakan sebuah rancangan bimbingan kelompok dengan teknik sosiodrama. Topiknya adalah dampak krisis kepercayaan diri, dan Ibu sudah siapkan skenario sosiodramanya. Yang perlu saudara rancang adalah buatlah rancangan kegiatan tahap awal,
kegiatan tahap transisi, kegiatan tahap inti, kemudian tahap penutup dan evaluasi. Paham ya? Untuk tahap awal akan dirancang oleh kelompok di sini, kelompok 1, tahap transisi atau peralihan oleh kelompok 2, tahap inti kelompok 4, dan tahap penutup dan evaluasi akan dikerjakan oleh kelompok 4. Waktu kita hanya 10 menit. 10 menit, jadi silakan diskusikan dulu. Setelah saudara diskusikan, nanti hasil diskusinya tolong dicatat di kertas menilai yang ibu sudah bagikan dan nanti akan dipresentasikan di sini. Jadi hasilnya akan ditempel di dinding, lalu perwakilan kelompok akan memberi penjelasan. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada silakan dirancang. Ingat topiknya adalah dampak krisis kepercayaan diri. Silakan saudara rancang mulai dari kegiatan tahap awal, tahap transisi dan seterusnya. Dan setelah itu lanjut ke kelompok 2, kelompok 3 dan berakhir di kelompok 4. Oke, baik, silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami beranggotakan 5 orang, Julia, Silvani, Stefani, Yudiati, dan Veronica. Di sini kami membahas tahap awal pada bimbingan kelompok menggunakan teknik sosiodrama. Yang pertama, konselor memberikan salam dan menanyakan kabar kepada siswa. Yang kedua, melaksanakan kegiatan berdoa yang dipimpin oleh salah seorang. Tidak ada? Cukup jelas? Jelas. Tepuk tangan dulu untuk Julia, silakan duduk. Lanjut ke kelompok 2. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 2 membahas tentang tahap peralihan
menjelaskan atau menyampaikan topik tahap inti. Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Kami dari kelompok 3, saya mewakili teman-teman saya. Kami beranggotakan 6 orang. Kristina, di sini saya akan menjelaskan mengenai tahapan apa aja sih yang ada di dalam tahap inti ketika kita masuk menggunakan teknik sosial drama. Nah, di tahap inti ini, jadi kami kelompok terakhir akan membahas tentang kegiatan tahap penutup, apa saja yang dilakukan dalam tahap penutup. Nah, yang pertama, konselor harus memberikan kesempatan kepada konseling untuk menyimpulkan materi. Jadi ketika tahap inti telah berakhir, konselor harus memberikan kesempatan kepada konseling untuk menyimpulkan materi-materi yang dipaparkan sebelumnya. Terima kasih. Adalah kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk membina hubungan yang baik antara konseling dengan konselor dan juga antara konseling dengan sesama konseling. Setelah kita membangun hubungan yang baik, yang kedua adalah jangan lupa beri motivasi. Beri motivasi kepada konseling supaya mereka semangat mengikuti layanan bimbingan kelompok. Yang ketiga yang bisa dilakukan di tahap pembukaan adalah jangan lupa jelaskan tujuan. Kenapa Anda memberi layanan bimbingan kelompok dengan teknik sosial drama dan topiknya adalah dampak krisis kepercayaan diri. Apa yang saudara inginkan dari konseling setelah mereka mengikuti layanan itu? Yang terakhir adalah jangan lupa sampaikan, beri gambaran secara umum kegiatan apa yang akan kita lakukan selama layanan dengan teknik sosial secara singkat saja. Nah, setelah tahap pembukaan selesai, tahap berikutnya adalah peralihan atau yang biasa juga disebut dengan transisi. Di transisi ini apa yang perlu dilakukan konselor? Pertama tanyakan, apakah kalian sudah siap? Saudara bisa mengamati ekspresinya. Kalau masih lemas-lemas berarti belum siap. Nah, sebaiknya di sini saudara melakukan ice breaking supaya mereka lebih semangat dan lebih siap untuk masuk ke tahap inti. Yang berikutnya, saudara juga bisa menyampaikan informasi singkat sehubungan dengan topik dan juga teknik sosial. Nah, baru yang paling inti adalah tahap inti di sini. Sebelum Anda meminta mereka memainkan drama sesuai dengan skenario yang saudara sudah persiapkan sebelumnya, jangan lupa sampaikan dulu garis besar skenario. Jadi saudara misalnya ada 4 tokoh, ada 4 klan yang akan bermain. Misalnya ada yang berfungsi sebagai korban. Saudara deskripsikan karakter apa yang saudara inginkan ketika klien memainkan peran itu. Sebagai pelaku, karakter apa yang ingin saudara lihat, dan seterusnya sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh si konselor. Yang berikutnya adalah setelah skenario dibacakan, pilih pemain kelompok. Jadi ada 2 pemain nanti, ada pemain kelompok pemain, dan satu kelompok berikutnya adalah kelompok observer. Kelompok pemain ini akan memainkan drama sesuai dengan tokoh yang saudara sudah rancang di dalam skenario, dan yang tidak ikut bermain dia akan berfungsi sebagai observer yang akan mengamati drama mulai dari awal sampai akhir. Begitu. Setelah ditentukan, laksanakan drama. Jadi minta klienmu untuk melaksanakan drama. Lalu apa fungsi konselor di sini? Konselor itu berfungsi sebagai sutradaranya. Begitu. Tahu fungsi sutradara ya? Dia akan mengarahkan mulai dari awal sampai berakhirnya drama. Begitu. Dan yang terakhir adalah setelah mereka bermain drama, maka ini yang paling penting, berdiskusi baik dengan kelompok pemain maupun dengan kelompok observer. Apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama kan ingat tadi, tujuan dari teknik sosial drama adalah supaya konseling memahami masalah, supaya konseling mampu menganalisis masalah, supaya konseling memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah sosial. Nah, hal-hal inilah yang akan kita gali di dalam diskusi. Seperti itu. Jadi Anda bisa menanyakan dulu kepada pemain, ketika Anda berperan sebagai pelaku,
bagaimana perasaanmu? Yang berperan sebagai korban, bagaimana perasaanmu ketika Anda dibully misalnya? Seperti itu. Dan bagaimana caramu keluar atau mengatasi ketika Anda dibully? Apa yang akan saudara lakukan? Kalau misalnya besok-besok Anda dibully, Anda sebagai korbannya, apa yang akan saudara lakukan? Besok-besok kalau Anda jadi korbannya, pelakunya, apa yang akan saudara lakukan? Seperti itu. Begitu juga dengan observer, saudara bisa bertanya kepada mereka apa yang mereka lihat dari awal sampai akhir. Begitu. Itu tahap inti, lalu tahap berikutnya tahap penutup dan evaluasi. Di sini konselor bisa meminta 1 atau 2 orang untuk menyimpulkan materi yang sudah didiskusikan di tahap inti. Kemudian yang berikutnya, tekankan aspek apa yang perlu mereka pelajari dari sosiodrama. Dan yang paling penting juga adalah apa yang akan mereka lakukan ketika mereka jadi korban atau menjadi pelaku, atau ketika mereka berada dalam masalah seperti yang sudah di sosiodramakan tadi. Dan terakhir adalah jangan lupa lakukan evaluasi. Ada 2 hal yang perlu dievaluasi di sini, yaitu proses dan hasil. Seperti itu. Jadi saudara bisa bertanya bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan ini, apakah kalian senang atau tidak? Kemudian yang berikutnya, apa yang kalian dapatkan dari layanan ini? Apakah kalian masih ingin mengikuti layanan berikutnya dan lain sebagainya? Seperti itu. Nah, inilah tahapan teknik sosiodrama dalam bimbingan ke kelompok. Apakah ada yang belum jelas? Jelas. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk menutup materi kita hari ini, Ibu akan menanyakan apa yang kalian peroleh dari materi kita tadi. Ada berapa tahapan teknik sosiodrama? Dimulai dari apa? Yang pertama, perencanaan. Kemudian yang kedua, pelaksanaan. Yang ketiga, evaluasi. Tahap pelaksanaan itu ada berapa? 4. Ada 4 apa itu? Identifikasi kebutuhan konseli. Tahap perencanaan mulai dari identifikasi kebutuhan konseli, kemudian merumuskan tujuan, menentukan topik, lalu yang terakhir apa? Merencanakan strategi dan evaluasi. Tahap pelaksanaan ada berapa tahapan? 5. Mulai dari pembukaan, pelatihan, inti, penutup, evaluasi. Oke, baik, itu materi kita hari ini, dan minggu depan kita akan mempraktekkan bimbingan kelompok dengan menggunakan teknik sosiodrama. Jadi nanti kita akan melakukan demonstrasi di kelas. Ibu akan memilih beberapa orang, ada 1 yang akan menjadi konselor, yang lain akan menjadi konseli, dan akan mempraktekkan apa yang saudara-saudara rancang dalam kelompok tadi. Oke, baik, sampai di sini. Terima kasih untuk partisipasi kita semua. Kita akan menutup perkuliahan kita hari ini, dan Ibu mohon kesediaan Patrianus untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita keluar dari kelas ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat kepada Tuhan. Terima kasih telah kami hidup. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih. Selamat siang sampai